Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi, seorang pekerja tambang dari Jawa, tiba di tanah Kalimantan dengan penuh harapan setelah ia mendengar bahwa ada tambang emas di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Ia berharap bisa mengubah hidupnya bersama ketiga temannya, Yanto, Asep, dan Jaka. Mereka pun berangkat ke lokasi tersebut menggunakan satu perahu kecil yang di dalam perahu itu diberi mesin penggerak. Masyarakat di sana menyebutnya Alkon. Setelah tiba di lokasi tersebut, mereka disambut hangat oleh Pak Supar. Dia adalah seorang pengawas yang dipercaya oleh bos untuk mengendalikan pekerjaan di tempat itu. Pak Supar menjelaskan aturan tambang dan memperingatkan mereka untuk selalu berhati-hati saat bekerja, terutama di malam hari. Jangan pernah masuk ke hutan terlalu dalam tanpa ada yang menemani, karena hutan ini bukan hutan biasa. Banyak yang tidak terlihat tapi selalu mengawasi, katanya dengan suara berat. Mereka menganggap peringatan itu hanya cerita lama, yang disengaja untuk menakut-nakuti para pekerja baru. Suasana desa yang terasa sunyi, dengan kabut tipis yang selalu menyelimuti pepohonan, mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, mereka berangkat menuju tambang yang terletak beberapa kilometer di dalam hutan. Ketika mereka tiba di lokasi tambang itu, tampak sangat ramai dipenuhi oleh manusia. Suara gemuruh mesin dan tawa pekerja menggema di antara pepohonan. Namun saat malam tiba, suasana berubah drastis. Hanya suara alam yang terdengar, dan itu justru menambah kesan menyeramkan. Malam itu, Randi terbangun oleh suara gemerisik yang terdengar dari dalam hutan. Awalnya dia mengira itu hanya suara angin atau hewan malam. Tapi, lama-kelamaan suara itu semakin mendekat. Ia mendengar seperti langkah kaki yang berat berjalan di sekitar pondok. Pagi harinya, Randi menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Yanto dan Asep hanya tertawa. Mungkin kamu terlalu lelah, Ran. Lagi pula, hutan ini memang penuh suara aneh. Kita ini di tengah rimba. Bisa saja kalau ada hewan yang lewat, ucap Yanto sambil memakan sarapannya. Tapi Jaka terlihat lebih serius. Aku juga dengar semalam, katanya pelan. Ada sesuatu yang besar berjalan di dekat pondok kita. Aku pikir itu manusia, tapi langkahnya terlalu berat dan suaranya agak aneh. Randi merasa sedikit lega. Setidaknya dia tidak sendirian mendengarnya, tapi suara itu tetap menghantui pikirannya. Ketika mereka pergi ke tambang lagi hari itu, suasana terasa semakin menekan. Bahkan beberapa pekerja lama terlihat gelisah, seolah ada sesuatu yang mereka tahu tapi enggan untuk membicarakannya. Di malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kali ini, lebih keras dan lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, sedang mengawasi pondok mereka. Tak terasa sudah 1 minggu mereka bekerja dan suasana berjalan seperti biasa. Namun, suatu malam Yanto memutuskan untuk pergi ke WC di sungai yang terletak agak jauh dari pondok. Asep mengingatkan agar dia cepat kembali, karena hutan di malam hari bisa saja berbahaya. Waktu berlalu, dan Yanto belum juga kembali. Randi pun mulai merasa cemas. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk mencarinya. Di tengah pencarian, mereka membawa senter dan menyusuri jalan menuju WC di sungai. Namun, ketika sampai di sana WC itu kosong, tidak ada jejak Yanto sama sekali. Mereka kemudian segera kembali ke pondok untuk melaporkan kejadian itu kepada Pak Supar. Ketika mendengar kejadian itu, wajahnya langsung berubah pucat. Kalian seharusnya jangan pernah keluar sendirian di malam hari, katanya dengan tegas. Lalu dia segera mengumpulkan beberapa pekerja untuk mencari Yanto di hutan. Malam itu menjadi malam pencarian yang panjang. Mereka mulai menelusuri setiap sudut hutan.
seraya memanggil nama Yanto, tetapi tetap tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang mencekam, hingga fajar menyingsing, Yanto tetap tidak ditemukan. Dan pada saat itu, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tambang ini. Setelah hilangnya Yanto, suasana tambang berubah drastis. Para pekerja lain menjadi lebih waspada, dan tak sedikit pula dari mereka meminta izin untuk pulang karena takut. Namun, Randi dan yang lainnya tetap bertahan. Mereka tahu bahwa meninggalkan tambang begitu saja tanpa alasan yang jelas akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, dan itu pilihan yang sangat sulit. 4 malam semenjak hilangnya Yanto, ketika Randi sedang berbaring di kasurnya, dia mendengar suara bisikan samar-samar. Awalnya dia mengira itu hanya angin, tapi kemudian bisikan itu menjadi semakin jelas. Terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Dengan hati-hati dia keluar dari pondok, dan mendapati bahwa suara itu datang dari arah dalam hutan. Randi pun turun dan berdiri di tepi hutan, sambil memandang ke arah kegelapan yang pekat. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya serak dan seperti berasal dari jauh, namun anehnya terasa sangat dekat. Sejenak, Randi terpaku, lalu dengan tangan gemetar, dia kembali ke dalam pondoknya dan menutup pintu rapat-rapat. Pagi hari setelah kejadian itu, para pekerja semakin diliputi oleh kecemasan. Hilangnya Yanto membuat suasana semakin mencekam, namun Pak Supar tidak ingin membiarkan rasa takut menghentikan operasional tambang mereka. Kita harus tetap bekerja. Semakin cepat kita menyelesaikan tugas kita, semakin cepat kita bisa keluar dari sini, katanya dengan nada tegas. Randi, Asep, dan Jaka mencoba melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa. Tetapi rasa khawatir mereka tak bisa dibohongi begitu saja. Siang itu, ketika mereka sedang menggali di area yang lebih dalam dari biasanya, Jaka menemukan sesuatu yang aneh di bawah tanah, yaitu sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu keras berbentuk manusia, tapi dengan wajah yang sudah rusak dan tangan yang memanjang tidak presisi. "Ini apa ya?" Jaka bertanya sambil memegang patung itu. Asep yang berada di dekatnya langsung merinding. "Buang aja, Jack. Sepertinya barang ini tidak bagus, karena kulihat agak sedikit aneh," ucap Asep dengan wajah dingin. Karena penasaran dengan benda tersebut, Jaka pun tidak langsung membuangnya. Dia kembali ke atas lubang kemudian memasukkan patung itu ke dalam tasnya. Namun, keputusan itu justru membawa petaka. Ketika malam tiba, suara bisikan yang sebelumnya didengar Randi, kini semakin sering terdengar, tidak hanya di telinganya, tapi juga oleh Asep dan Jaka. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di tepi hutan. Malam itu, di tengah kegelapan, pondok para pekerja terdengar sangat sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar suara derak kayu dari arah atap pondok. Randi terbangun lebih dulu, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kalian dengar itu?" bisiknya kepada Asep yang berbaring di sebelahnya. Asep pun mengangguk, matanya penuh kekhawatiran. Suara di atas atap semakin keras, seperti ada orang yang sedang berjalan. Jaka yang tidur di pojokan juga terbangun. "Ini pasti ada hubungannya sama patung itu," ucap Jaka setengah berbisik. Randi dan Asep saling menatap. Suara langkah itu semakin mendekat, sampai akhirnya terdengar tepat di atas mereka. Tiba-tiba, tanpa peringatan suara itu berhenti, dan mereka terdiam dalam kegelapan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, beberapa detik kemudian, pintu pondok terbuka sendiri dengan pelan, disertai suara derit pintu yang menyeramkan.
Ketika di ambang pintu, mereka melihat bayangan hitam yang sangat tinggi, berdiri tanpa bergerak sedikit pun, tak ada yang berani bersuara. Napas mereka hanya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu seolah menatap mereka meski tidak ada wajah yang terlihat jelas. Lalu, dengan perlahan sosok itu melangkah masuk ke dalam pondok. Jaka yang merasa paling terganggu oleh kehadiran sosok itu, sontak langsung mengambil patung yang dia temukan siang tadi dan melemparkannya ke arah bayangan tersebut. Serentak dengan patung itu jatuh ke lantai, bayangan itu tiba-tiba terhenti. Keluar, Jaka berteriak, sosok itu pun melangkah lagi, justru semakin mendekat, seperti menghampiri mereka satu persatu. Pada saat itu, Randi merasakan suhu ruangan turun drastis, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Dalam keputusasaan, Asep mengambil lampu minyak dan mencoba menerangi sosok itu. Namun cahaya lampu itu justru membuat bayangan itu semakin jelas terlihat. Sosok tersebut tampak lebih menyeramkan dengan tubuh yang melengkung, tangan yang panjang, dan dengan wajah yang kosong. Jaka yang panik tiba-tiba berlari keluar pondok, kemudian diikuti oleh Randi dan Asep. Mereka terus berlari tanpa arah di tengah malam buta sejauh mungkin dari sosok menyeramkan itu. Namun, ketika sedang berlari tiba-tiba Jaka berteriak. Ketika Randi dan Asep menoleh ke belakang, Jaka sudah tidak ada lagi. Randi dan Asep pun berhenti di tengah hutan, dengan napas yang terengah-engah. "Kemana Jaka?" tanya Randi dengan napas terputus-putus. Asep langsung memandang ke sekitar dengan wajah panik, tapi hutan di malam hari terlalu gelap untuk dilihat dengan jelas. "Kita harus kembali ke pondok, Ran," kata Asep dengan suara bergetar. Namun, ketika mereka berbalik jalan yang mereka lewati barusan, tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Hutan itu seolah-olah berubah, yang membuat mereka tersesat di dalamnya. Mereka mencoba untuk mencari jejak Jaka, tapi yang mereka temukan hanyalah kegelapan yang semakin pekat, dan suara-suara aneh di kejauhan, seperti sedang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Kecemasan mulai merasuki Randi. Mereka berdua tahu, semakin lama mereka berada di hutan, semakin besar kemungkinan mereka mengalami nasib yang sama dengan Yanto dan Jaka. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, mereka akhirnya melihat cahaya samar dari kejauhan. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka pun mengikuti cahaya itu. Suatu kebetulan kalau cahaya itu telah membawa mereka kembali ke desa. Warga desa menyambut mereka dengan wajah penuh kekhawatiran, terutama setelah mengetahui bahwa Jaka kini juga hilang. Tetua di kampung itu segera menemui mereka. "Kalian seharusnya tidak pernah masuk ke hutan itu," katanya dengan nada tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi di tambang ini, Pak?" "Kami kehilangan 2 teman kami, dan sekarang kami yang hampir mati," tanya Randi. Tetua desa itu hanya menggeleng pelan seraya berkata, "Tambang ini sudah ada sejak lama, lebih lama dari yang kalian kira. Dulu, di sini ada desa kuno yang hancur karena keserakahan manusia. Apa yang kalian alami adalah kutukan dari leluhur mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil emas dari tempat tersebut tanpa ada yang hilang." Dengan perasaan takut yang semakin dalam, Randi dan Asep memutuskan untuk tidak kembali ke lokasi tambang tersebut. Mereka menyadari bahwa hilangnya Yanto dan Jaka bukanlah kebetulan, dan suara-suara serta sosok yang mereka lihat adalah peringatan bahwa hutan itu tidak ingin diganggu. Namun, sebelum mereka sempat pergi, tetua desa tersebut memberikan pilihan kepada mereka. "Jika kalian ingin pergi dengan selamat, kalian harus mengembalikan semua yang telah kalian ambil. Jika tidak, arwah yang berada di hutan itu akan terus mengejar kalian kemanapun kalian pergi." Tanpa ragu,
Randi dan Asep menyetujui untuk mengikuti saran itu. Mereka bersama warga desa melakukan ritual pengembalian barang yang mereka dapat dari dalam hutan tersebut, tepat di lokasi Jaka menemukan patung itu. Malam itu, mereka mengubur kembali patung tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada leluhur yang dipercaya menjaga tanah itu. Keesokan harinya, Randi dan Asep pun meninggalkan Kalimantan dengan perasaan lega, walaupun hampir sebulan bekerja tidak membuahkan hasil, dan tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Yanto dan Jaka. Tapi mereka yakin satu hal, bahwa hutan Kalimantan itu bukanlah sekadar hutan biasa dengan cerita belaka. Namun di dalamnya tersembunyi banyak kekuatan mistis di luar nalar manusia. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.